Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih sering disapa Buya Hamka. Pada tanggal 17 Februari 1908, beliau lahir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tetapi lebih dekat lagi di Sungai Batang, Tanjung Raya. Beliau adalah seorang tokoh Muslim Indonesia, politikus aktif, dan filsuf. Beliau dibesarkan pada tradisi Minangkabau, dan Buya Hamka di sekolah dasar Maninjau hanya naik ke kelas 2. Beliau dikenal sebagai seorang pengelana sejak awal. Hamka diakui sebagai orang yang moderat. Belum ada contoh dia menggunakan kata-kata gaya keras dalam komunikasi untuk membuatnya lebih ringan. Beliau lebih suka membaca sastra Romawi atau cerpen sambil menjelaskan ajaran etika Islam. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun di Jakarta. Atas pemberian hadiah dan karya-karya, Buya Hamka menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo pada tahun 1958. Universitas Kebangsaan pada tahun Malaysia pada tahun 1958, dan gelar Datuk Induno dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Nah, ini dia kata-kata inspirasi dari beliau yang harus kita tahu teman-teman. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci, murni, itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Air mata berasa asin itu karenanya air mata adalah garam kehidupan. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh kerana embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong, dan lain-lain perkara yang tercela. Tetapi jika ia jatuh pada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat.
Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang yang takut menaiki tempat tidur? Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membeberkan yang benar, mengembalikan hak yang ampunya dan jangan berlaku salim di atasnya. Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib, di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Panggilan ayah dari anak-anak ketika si buruh pulang dari pekerjaannya adalah obat duka dari dampratan majikan di kantor. Suara ayah dari anak-anak yang berdiri di pintu, itulah yang menyebabkan telinga menjadi tebal walaupun gaji kecil. Suara ayah dari anak-anak, itulah urat tunggang dan pucuk bulat bagi peri penghidupan manusia. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Kenal akan keindahan dan sanggup menyatakan keindahan itu kepada orang lain adalah bahagia. Semangat yang lemah buanglah jauh, jiwa yang kecil segera besarkan, yakin percaya iman pun teguh saman hadapan penuh harapan. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengan kata hati Tuan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah.